Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, NIM 222019036, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, ingin menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. UU KUP adalah singkatan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. UU KUP merupakan hukum formal perpajakan. UU ini mengatur bagaimana hukum materi perpajakan dijalankan dalam masyarakat. UU KUP terdiri dari 11 bab dan 50 soal. Rincian ke-11 bab Undang-Undang KUP tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara, serta Pembayar Pajak. Bab 3, Penetapan dan Ketetapan Pajak. Bab 4, Penagihan Pajak. Bab 5, Keberatan dan Banding. Bab 6, Pembukuan dan Pemeriksaan. Bab 7, Ketentuan Khusus. Bab 8, Ketentuan Pidana. Bab 9, Penyidik. Bab 10, Ketentuan Peralihan, dan Bab 11, Ketentuan Penutup. Sebagai contoh, dalam pasal 5 ayat 1 KUP ditulis sebagai berikut. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan A. Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, B. Pemeriksaan, dan C. Pemeriksaan bukti permulaan. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 1 ditulis sebagai berikut. Terhadap kekeliruan dalam pengisian surat pemberitahuan yang dibuat oleh wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Pajak belum memulai tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan memulai tindakan pemeriksaan adalah pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Kesempatan untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan juga masih dapat dilakukan oleh wajib pajak apabila Direktur Jenderal Pajak belum mulai tindakan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, yaitu pada saat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan oleh wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Tindakan pemeriksaan pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Oleh karena itu, meskipun Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan oleh pemeriksaan bukti permulaan, namun Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan hasil verifikasi, maka wajib pajak tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuannya. Fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain, yang pertama, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak juga dapat sebagai alat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal untuk mengatur perekonomian agar semakin produktif. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian serta untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi dan deflasi, pemerintah menurunkan pajak sebagai jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia,
pajak, pemerintah lebih menitik beratkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Peranan pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Biaya-biaya belanja negara saat ini masih sangat beruntung dari penerimaan negara yang berasal dari pajak. Hal ini dapat kita lihat dalam berita yang dimuat di halaman website Kemenko pada tanggal 29 September 2020. Lebih dari 90% anggaran pendapatan berasal dari pajak, di mana pendapatan tersebut nantinya digunakan untuk belanja negara. Dengan tercapainya pendapatan negara yang direncanakan diharapkan mampu mendorong pembangunan dan ekonomi. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Perlawanan pajak atau tax avoidance. Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Tax avoidance tidak dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang-undang perpajakan, karena dalam hal ini, wajib pajak melakukan usaha meminimumkan atau meningkatkan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak, atau tidak melanggar peraturan perpajakan. Perlawanan pajak ini dapat berupa yang pertama perlawanan pajak pasif, dan yang kedua perlawanan pajak aktif. Wajib pajak badan ataupun pribadi yang melakukan perlawanan wajib pajak dengan memanfaatkan celah-celah di dalam perpajakan yang membuat perbedaan sudut pandang antara fiskus dan wajib pajak. Strategi penghindaran pajak yang lazim kita temui adalah yang pertama melakukan pinjaman bank, di mana kita diketahui bahwa bunga atas pinjaman merupakan biaya yang biasa dibebankan. Wajib pajak dengan sengaja melakukan pinjaman dalam jumlah tertentu, di mana pinjaman tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau usaha yang bersangkutan. Yang kedua, memanfaatkan PP 23 tahun 2018 dan fasilitas tarif pajak atau tarif PPh badan untuk wajib pajak tertentu, atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Perusahaan dengan omset tertentu mendapatkan fasilitas boleh menggunakan PP 23 tahun 2018 atau mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50%. Perusahaan atau WP dengan sengaja mengatur omsetnya selalu di bawah 4,8 miliar dengan berbagai cara, misalnya dengan memecahkan penghasilan tersebut ke beberapa perusahaan yang sudah memilikinya. Hibah bukan merupakan objek pajak. Hibah seringkali digunakan untuk melakukan penghindaran pajak dari substansi awalnya merupakan objek pajak, kemudian bisa berubah menjadi bukan objek pajak. Dalam ketentuan undang-undang, hibah dalam satu garis keturunan dikecualikan atau bukan objek pajak. Misalnya, seorang kakek ingin menghadiahkan sebidang tanah atau bangunan ke cucunya atau objek pajak. Kemudian, kakek tersebut memanfaatkan celah pajak berupa menghibahkan dahulu ke anaknya. Kemudian barulah anaknya mengibahkan ke cucu kakek tersebut, sehingga peralihan harta tersebut menjadi bukan objek pajak. Yang keempat, naturah dan bonus dalam skema gaji karyawan. Ringkasan, undang-undang harus dibaca dengan konsep hukum, tidak boleh ditafsirkan secara harafiah saja. Harus dilengkapi dengan membaca penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh undang-undang tersebut, dan harus melihat apakah pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memiliki peraturan dalam pelaksanaannya, guna menghindari salah tafsir dan menyebabkan sanksi perpajakan. Pajak merupakan elemen penting di dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Demikianlah penjelasan dari saya, Tiara NIM 222019036, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.